Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari yang sedikit katanya tadi panas dingin ya, habis hujan tapi ya agak panas gitu ya. Alhamdulillah kita pasti bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim Mambaul Khair ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dalam ibadah, perkataan, dan perbuatan. Dan semogalah kita semua yang di sini dan juga keluarga kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan Ramadan, Syawal, sebentar lagi memasuki bulan apa itu? Dzulhijjah ya, bulan kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah yang di situ kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha ya. Baiklah ibu-ibu, pada malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa isi dari kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Kita kan sering ya, sik mangi isu dikandani saiki wis lali. Apa meneh sing winginane dawa sebulan yang lalu gitu itu ya. Makanya saya cuplikan sedikit dari isi kitab Tanbihul Ghafilin yang intinya adalah tentang dari Abi Ayyub radhiyallahu an berkata ya bahwa pada waktu itu ada seseorang datang ke Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku perkara atau amalan yang bisa mengantarkan saya ke surga dan mencegah saya pada siksa neraka." Itu pertanyaan seorang sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'an." Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilar rahim. Jadi artinya di situ kamu beribadah kepada Allah wala tusyrika bihi syai'an, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua wa tuqimas shalah, dirikanlah salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat. Dan yang keempat adalah watasilar rohim ya. Jadi watasilar rohim itu maksudnya menyambung tali silaturahim. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama ibu. Jadi anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, kita disuruh Allah untuk menyembah hanya kepada Dia, beribadah kepada Dia, pada Allah. Wala tusyrika bihi syai'an, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Sebagaimana kita sholat 5 waktu minimal kita itu Al-Fatihah 17 rakaat nggih sehari nggih. Di dalam Al-Fatihah kita di situ ada yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya pada mula aku menyembah dan pada mula aku mohon pertolongan.
Jadi kita sebagai umat Islam disuruh nek nyembah nyang Gusti Allah, njaluk tulung ya nyang Gusti Allah. Jangan wadukun nasta'in. Jadi katanya Zainuddin itu wadukun nasta'in. Artinya kita menyembah Allah tapi kepada dukun kita minta tolong. Aduh nek dukun kok koyo ini kasar. Enggak Mbak, aku ndak nyeluk tolong yang dukun, yang wong pinter. Yang wong pinter ya koyo ketokane sik apa gitu. Iku yang kiai misalkan. Padahal ya ini ndak tahu sembahyang ya. Atau ndak Mbak itu loh alternatif gitu. Jadi kadang-kadang kita untuk melegalkan perbuatan kita mensyirikkan Allah, kita mengatakan ya wong pinter, yo kiai. Itu kita menyebut seperti itu, pengobatan alternatif dan lain-lain. Itu yang tidak boleh. Karena apa Ibu-ibu? Semua dosa oleh Allah itu, perbuatan apapun, dosa apapun pasti akan diampuni kecuali dosa syirik. Itu yang perlu kita hati-hati. Ya Ibu-ibu ya. Jadi weslah kita keluhkan apapun ke Allah. Minta, enggak usah isin-isin, yang wong kan isin yo. Minta apa gitu. Kalau sama Allah enggak usah. Enggak usah malu, kita minta apapun. Mau minta apapun. Ya enggak moro-moro njaluk duit dikeiplek gitu ya tidak. Artinya ya apa? Mungkin kita minta apa, diberi rezeki lewat kita jualannya dilariskan ya kan? Moro-moro oleh job gede, moro-moro lah itu adalah salah satu contoh permintaan kita kemudian dikabulkan Allah. Ndak moro-moro plek ono duit, ndak gitu nggih. Jadi melalui jalan-jalan yang kita tidak tahu. Sebagaimana di dalam ayat surat At-Thalaq itu wa mayyataqillaha yaj'alahu makhraja, ya gitu kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberi kita jalan keluar terhadap segala apapun. Itu syaratnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Wis ndak boleh ditawar. 2. Wa tuqimas shalah. Tunaikanlah salat 5 waktu. Memang yang di dalam rukun Islam yang wajib bagi kita itu adalah salat 5 waktu. Nek yang lain-lain itu sunnah. Mau mengerjakan sholat malam ya memang di situ sunnah. Allah memberikan janji akan mengangkat derajat orang-orang yang maqamah mahmuda bagi orang-orang yang sholat malam, bagi orang yang sholat duha gitu kan ya. Sholat duha itu adalah merupakan sedekah dari sendi-sendi kita. Di situ Allah akan memberikan rezeki, keluasan rezeki. Tapi yang wajib adalah sholat 5 waktu. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Makanya di dalam Islam ada petunjuk sholat bagaimana saat kita perang. Perang, namanya perang itu kan tembak-tembakan ya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana sholat dalam keadaan perang. Yang berarti di situ tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan perang pun loh. Itu ada petunjuknya. Dalam keadaan sholat wajib berdiri, gak iso ngadeg dikongkon longgo, gak iso longgo dikongkon turu, ya kan? Gak iso turu dikongkon ambek isyarat itu ketip Allahu Akbar, sami Allah ya, itu isyarat. Gak iso ambek isyarat disuruh dalam hati. Nah, baru bukan disuruh sholat sudah Bu, disolatkan. Itu sampai seperti itu Rasulullah memberikan petunjuk. Berarti saking apanya sholat 5 waktu itu? Saking pentingnya dan tidak boleh kita tinggalkan. Sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Wa tu'ti zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat ini ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Yang wajib adalah zakat
fitrah. Kenapa? Karena zakat mal itu ditujukan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Berarti jika tidak memenuhi syarat kan tidak wajib ya. Nah, tapi kalau zakat fitrah adalah wajib. Itu yang kita tunaikan. Dan inilah yang keempat, watasilar rohim, yaitu menghubungkan tali silaturahmi. Sebenarnya silarohim, silah itu artinya hubungan, rohim itu hubungan rahim. Jadi silaturahim itu adalah yang utama terhadap saudara-saudara yang ada hubungan darah. Di sini saya ceritakan ada hadis dari Amr bin Syu'aib ya. Ada seseorang mendatangi Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saudara saya itu berusaha untuk memutuskan tali silaturahmi dengan saya. Padahal saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Dia menganiaya saya. Saya membantu mereka, dia berbuat jahat kepada saya. Bagaimana kalau saya membalas perbuatan mereka, Rasulullah?" Itu tanyanya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Jangan. Kalau kamu berbuat seperti yang mereka lakukan, maka kamu sama dengan mereka. Tetaplah kamu berbuat baik, carilah cara untuk senantiasa menghubungkan tali silaturahmi dan membantu mereka. Maka di situ Allah akan selalu membantumu selama kamu berbuat demikian." Itu sampai seperti itu. Kan kadang-kadang ada ya di antara saudara-saudara kita. Kadang-kadang dengan keluarga yang jauh, misalkan bule, paklik, minduan dan lain-lain ya. Kadang aja dengan saudara sak kandung itu loh. Ono ayo. Sing beling itu mesti ono ae, sing garai wegeling ono ae gitu ya. Itu mesti ono wis gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berbuat baik, mereka juga seperti itu. Ya, gitu kan ya. Tapi ya kita sebagai tadi seorang muslim diperintahkan oleh Rasulullah tetap masih mereka jahat, masih mereka wis ya apa, tetap kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Waduh, mbak, ndak kuwatekna aku pokoknya wis megel-megeli pokoknya wis. Wah, aku ngene tak kuwarani aku ditinggal singitan, tak wene. Oh, misalkan gitu ya. Ya tetaplah kita untuk selalu berbuat apa? Baik. Masih kon dilarani masih apa ngene, aduh mbak ya ndak kuat suwe-suwe mbak gitu. Tapi apa janjinya tadi? Maka apa? Pertolongan Allah akan selalu bersamamu selama kamu berbuat demikian. Iya. Itu janjinya Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi 3 sifat ahli surga. Kita pengen enggak? Waduh, durung tadi penghuni surga, tapi kalau kita sudah punya sifat ahli surga itu kan seneng ya. Di antaranya apa? Berbuat baik kepada orang yang apa? Selalu menyakiti. Kemudian memaafkan terhadap orang yang selalu berbuat jahat. Pemurah kepada orang yang kikir. Aduh, aku mari dilarani kalau ya wis waduh kok dadi ndak kuwatek aku kate nyepuro bisa. Wah, sing guyu iku tau paling. Oh iya ndak ya Bu ya. Sampai bilang ndak kuwatek itu mesti kalau orang Lumajang ndak kuwatek aku gitu ya. Jangan sampai seperti itu Ibu-ibu. Jadi kita mencoba memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita gitu ya, berbuat baik kepada orang yang ya menganiaya kita, dan satu lagi berbuat apa? Loman, berbuat pemurah terhadap orang yang kikir kepada kita. Walau dunyane ndak tahu metu iku mau wedi lha aku loman-loman kok enak menyang liyane apa misalkan gitu. Tapi ndak, itu adalah merupakan 3 dari banyak sifat ahli penghuni surga. Kita sudah punya sifat yang mana? Monggo dipetani dewe-dewe. Aku sing ndi yo.
Itu. Ya, baiklah ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita yang pertama tadi apa? Kita harus menyembah Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Kemudian dua, menunaikan sholat 5 waktu apapun keadaan dan kondisinya. Kemudian ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat adalah menyambung tali silaturahmi. Ojo sampai tukaran, ambil tanggane opo maneh karo dulure, yang itu ada hubungan silaturahim. Ya, ibu-ibu, itu yang saya sampaikan. Monggo lah, di sini juga kan tadi kita datang, begitu datang semuanya pada senyum koyok suwe gitu, ndak ketemu saya itu kayak seneng gitu. Karena kita sudah berapa bulan? 2 bulan tidak ketemu ya. Kita yang tidak ada hubungan darah, mungkin saya hanya sama ibu saya aja ya. Ketemu panjenengan semua di sini, seneng gitu ya. Karena apa? Kita ndak merasa terasing. Aku kadang di depan mana di jalan ketemu sama Bu Ani, mau jalan-jalan pagi ketemu semua gitu loh. Jadi kita itu merasa di mana-mana kayak wong tenar ya. Ya enggak, artinya kita di sana ada yang kita sapa, ketemu di sana ada yang kita sapa. Itu seweneng. Bagaimana kalau kita seperti orang terasing, di ruame tapi ndak ono sing disopo. Kan merasa terasing ya. Kalau gini kita ada hubungan, kita hanya datang pengajian seminggu sekali, tapi kita sudah kayak saudara kenal dimanapun, kita menyapa, kita guyon atau apa itu. Baiklah ibu-ibu, semoga Allah senantiasa mengokohkan tali silaturahmi di antara kita, karena bagaimanapun kita duduk di majelis ini saja, jangankan membaca ya, kita duduk bersama aja ndak melok moco, itu sudah kita mendapat pahala. Opo menet datang ikut membaca, ngrungokno sampai entek gitu ya, sampai wis entek. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man